wa tidduhu al-khudusu lan utawi lalawanane tidak al-khudusu itu hanya wa dalilu ala dalika lan utawi dalil akli ala dalika ing atase mangkono sifat tidak ana iku satuhune Allah laukan hadisan iku lamun ana ya Allah hadisan iku kang ana lakta jadilah muhdisi maka yakibu ya Allah marikan nyarke wa huwa mu'almun lan utawi ya kaumu ta'ala hadisan iku mustahil mu'alun iku mustahil. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Muttaqin yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita sama-sama masih senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta nikmat sehat walafiat, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir sama-sama di masjid dan yang menjadi majelis ta'lim yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan jangan sampai terlepas iman kita menjelang sakaratul maut nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membahas sifat yang kedua. Kalau kita urutkan dari nomor yang pertama, yaitu adalah sifat tidak. Sebetulnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berurutan, ya. Cuman dalam rangka pengkajiannya biasa kita suka mengurutkan asifatul awal, asifatul ula, asifatul tsaniyah, asifatul tsalisah. Padahal pada hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berurutan. Artinya begini, tidak berurutan itu pertama-tama Allah Subhanahu wa taala wujud. Sesudah wujud kemudian baru tidak. Sesudah tidak kemudian baru baqo. Tidak demikian. Karena keseluruhan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Kenapa qadim? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala ada di zat yang qadim. Dan Allah Subhanahu wa taala qadim, sifatnya pun qadim. Ya. Nah, tetapi dalam rangka pengkajian itu biasa suka diurutkan. Sifat nomor kedua, sesudah sifat wujud selesai kita bahas. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat qidam. Sifat qidam ini adalah nomor urut pertama jika kita golongkan terhadap golongan sifat salbiyah. Karena sifat
yang wajib terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi haknya Allah 20 sifat menurut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, 13 sifat menurut pendapat Imam Al-Asy'ari. Pendapat Abu Mansur Al-Maturidi ala sabilil basri atau ala sabilil tafsir. Pendapat Imam Asy'ari ala sabilil ikhtisar atau ala sabilil ikhtisar, singkat. Nah, sifat yang 20 tersebut dibagi menjadi 4 golongan, menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada yang termasuk golongan sifat nafsiyah. Yang kedua ada yang digolongkan sifat salbiyah. Yang ketiga ada yang digolongkan sifat ma'ani, dan yang keempat digolongkan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah 1 yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah 5 isinya, diawali dengan sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. Jumlahnya 5. Kemudian disusul dengan sifat ma'ani, jumlahnya 7, diawali dengan sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan yang terakhir sifat maknawiyah sebagai pembuktian rekenan daripada sifat ma'ani 7. Kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, kalau kita urutkan dari nomor pertama, golongan sifat salbiyah adalah sifat qidam. Kalau kita urutkan dari 20 sifat yang wajib, sifat qidam ini nomor urut 2. Apa sih yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Golongan sifat salbiyah. Salbiyah itu dari asal kata salaba yaslubu salaban. Ya, salaba yaslubu salaban atau salaba yaslubu salban. Salbiyatan ditambah dengan ia nisbat aklil mubalaghah, salbiyah jadinya. Arti salbiyah itu adalah mencabut atau menghilangkan. Kalau si bahasa Jawa itu ngededel gitu ya, ngededel ya, ngededel, mencabut, ngocot ya. Kalau bahasa Jawa ngededel, ngocot, mencabut. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat yang mencabut, yang menghilangkan, yang meniadakan sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sifat kekurangan itu latuso, tidak bisa dihitung, ghairumun asyara, tak terhingga banyaknya, tidak bisa terhitung. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala adanya didahului oleh tiada, atau adanya Allah diakhiri dengan tiada, mati misalkan, atau Allah membutuhkan terhadap sekutu, rewang atau syarik, atau Allah membutuhkan anak, atau Allah membutuhkan istri, atau Allah membutuhkan tempat untuk tempat tinggalnya Allah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk dan yang lain-lain. Itu keseluruhannya adalah sifat-sifat kurang yang tidak pantas dan tidak layak terhadap zat Allah. Kesemuanya itu ditolak, dicabut, dihandle dengan sifat salbiyah.
salbiyah. Waalaikumsalam. Nah, jadi golongan sifat salbiyah yang pertama adalah sifat qidam. Arti qidam adalah dahulu. Cuman dahulunya Allah Subhanahu wa taala labtida'a lahu atau la awwala lahu, tidak ada permulaan. Kalau di dalam kitab kita la awwala lahu, ya, tidak ada permulaan. Ya. Nah, tercabut dengan sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala ini makulat makulat mata begitu. Makulat mata. Apa sih makulat mata? Yaitu perkara-perkara yang berhubungan dan berkaitan dengan waktu. Yang berhubungan dengan waktu itu si pertanyaan-pertanyaan yang menjurus, yang menanyakan ya tentang waktu. Kapan? Kapan? Nah, kapan? Kapan sih adanya Allah? Ya. Nah, kata kapan, ya, kalau bahasa Jawanya samang-samang saja atau kapan aja begitu. Kapan adanya Allah itu tidak berlaku terhadap Allah, karena waktu itu bisa dikategorikan tiga: belum, sedang, sudah. Belum ada, sedang ada, sudah ada. Nah, pertanyaan semacam ini tidak berlaku terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan belum ada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Atau juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala sedang ada. Kalau bahasa Sundanya itu keur aya. Keur aya. Lamun keur aya pasti ditungtungan ku eueuh. Ya kan? Nah, jadi kalau orang Sunda itu ngerti bahasa Jawa. Ngerti ya? Nah, lamun keur aya berarti ditungtungan ku eueuh, sampe me keur aya berarti eueuh. Pusing bahasanya. Nah, belum ada, sedang ada, sudah ada. Ya. Belum ada, jelas belum wujud, belum ada, mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Sedang ada, yang namanya sedang ada itu pasti ujungnya dia. Nih, kita ini sekarang ini sedang ada, sedang hidup, sedang ada di dunia. Sebentar lagi tidak ada di dunia, alias is dead. Ya, entah besok, entah besoknya lagi, entah bulan depan atau tahun depan. Ya. Nah, berarti kalau sedang ada diawali oleh tiada dan diakhiri juga oleh tiada. Sedang ada bagi wujudnya Allah itu tidak berlaku. Maka jangan dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ada. Karena kata sedang itu sendiri menunjukkan terhadap waktu. Ya. Kemudian sudah ada. Sudah ada, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ada.
itu pun tidak berlaku bagi Allah. Kenapa? Karena sebelum ada, sebelum sudah begitu. Sebelum sudah pasti awalnya belum. Enggeus aya sampai enggeus encan. Sudah ada sebelum sudah berarti belum. Nah, perkataan itu pun tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, begitu pula zatnya, begitu pula af'alnya, begitu pula ya, sifat-sifatnya. Nah, kalau kita kembalikan ya, karena tadi kan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah dan sifat-sifatnya itu bersifat qadim. Bersifat qadim. Nah, bagaimana kalau konteksnya di dalam Al-Qur'an? Kadang-kadang di dalam Al-Qur'an itu memakai kata bahasa khalaqallahu samawati wal ardh. Kadang-kadang yakhluqu ma yasha'. Kalau kita tahu khalaqa itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan zaman yang telah lalu. Maka kalau kita maknai khalaqallahu wis ngadamel, sudah menciptakan. Kemudian yakhluqullahu ma yasha. Kalau yakhluq itu kan fi'il mudhari, menunjukkan waktu istiqbal ataupun hadir. Yakhluqullahu bakal ngadamel atau lagi midamel. Nah, kalau kita tafsir itu kan seperti begini. Ya nasara wis nulung, yansuru lagi nulung atau bakal nulung. Khalaqa wis damel, yakhluqu lagi atau bakal midamel. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu af'alnya, pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun qadim. Nah, itu bagaimana? Ada kata wis dan ada kata bakal ataupun lagi. Nah, itu nanti dibahas di dalam sifat wahdaniyah. Dibahas nanti dalam sifat wahdaniyah. Karena saking sulitnya, makanya dibahas juga di dalam ilmu ma'ani. Ada yang menunjukkan apa namanya? Litahaqqu. Bahas litahaqqu itu karena jelas pasti akan diciptakannya. Nah, nanti itu dibahas dalam sifat wahdaniyah. Nah, kalau kita memaknainya enggak jadi masalah. Khalaqallahu samawati wal ardi sadama sapa Allah ing saking langit lan bumi. Enggak jadi masalah. Tapi dengan catatan kita harus mengetikatkan bahwasanya af'al Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu dan qadim. Tetapi nanti dalam rangka ta'alluqnya, dilihat dari ta'alluqnya, ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Makanya di dalam perkataan di dalam Al-Quran itu ada yang memakai segat madi khalaqa, ada juga yang memakai segat yakhluqu di ilmu dorek, ditinjau dari segi ta'alluqnya. Begitu. Nah, kita kembali lagi bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat qidam. Jelas qidamnya bukan qidam zamani, bukan qidam apalagi qidam idofi ataupun ya
tetapi kidamnya adalah kidam hakiki. Dahulunya Allah Subhanahu wa taala itu ya kidam hakiki yang tidak diawali oleh tiada, tidak ada permulaan sama sekali. Kenapa? Karena perkara yang ada yang didahului oleh tiada, wujuduhu ba'dal adam, itu perkara yang baru. Dan perkara baru ini, sifat baru ini mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, tercabut oleh sifat kidamnya Allah Subhanahu wa taala salah satu makulatul asyarah, yaitu makulat mata. Jadi tidak berlaku bagi zat Allah Subhanahu wa taala makulat mata, yaitu seluruh perkara-perkara, seluruh pertanyaan-pertanyaan yang yang menyangkut terhadap waktu, belum ada, sedang ada, dan juga sudah ada. Dan makulatul asyarah itu dikumpulkan, dinazamkan oleh salah satu ulama Indonesia Cianjur, Mama Satibi Gentur, dalam kitab makulatnya. Di Indonesia ini banyak pengarang kitab, subhanallah. Mama Satibi Gentur itu subhanallah gurunya Buya Cidahu, ya, gurunya banyak, ya, Buya Sanja dan yang lain-lain. Beliau mengarang kitab, diantaranya kitab makulat, mengarang kitab dalam ilmu bayan, yaitu kitab Nasta'in. Ada. Nah, di dalam kitab makulat beliau menanamkan ya terhadap makulatul asyarah tersebut begini. Wa kaifun wa idafatun mata wal aina wal wanu wa milkun ya fata wal fi'lu malin fi'alu kamulat asyru makulatin ma faslun wa ma'awaka kaifa idofa mata aina wado milkun fi'lun infi'al dan yang lain-lainnya. Itu semuanya tidak berlaku terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti dibahas di depan, nanti tercabut makulat kaifa, pertanyaan kaifa, bagaimana. Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh dipertanyakan kaifa, aina, kam, kaifa bagaimana Allah, aina di mana Allah, kam kapan Allah. Ya, makanya para alim ulama nanti di depan, jika seandainya kita menjawab ada yang menanyakan seperti itu, jawab ya anu diterangkan juga di dalam kitab Sulamul Munajat. Makanya kata Imam Syafi'i dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan juga ulama-ulama yang lain kesininya mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, menanyakan 4 perkara terhadap zat Allah, kamulah imanu, sempurna imannya. Ya, makulat kam, makulat kaifa, makulat aina, makulat mata. Aina di mana Allah, kaifa bagaimana Allah, kam berapa Allah. Sebab nanti dalam rangka kam bilangan itu nanti terbagi
Ada bilangan intern, ada bilangan ekstern begitu. Ada bilangan prima, ada bilangan genap. Nah, nanti dibahas lah nanti insyaallah. Nah, jadi yang tercabut oleh sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala adalah pakulan mata. Seluruh perkara-perkara, seluruh pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan zaman. Apa sih makulan mata itu? Hiya usul syai'i fi zaman. Hasilnya sesuatu perkara itu berkaitan dengan zaman. Makanya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala ya tidak berlaku ya pertanyaan yang berhubungan dengan zaman. Belum ada, sedang ada, dan juga sudah ada. Kalau bahasa Sunda mah can aya, ngeueur aya, jeung geus aya. Atau kata Sunda bilang mah bahula tiba bareto, itu tidak berlaku terhadap zat Allah. Bahula itu kan umum lagi. Bahula ya atau babareto. Babareto. Ya gitu kan sudah dengar gitu. Tiba bareto ke anu artinya tiba heula kene. Sudah zaman dari sononya kan begitu. Ya. Nah. Ya. Kita kembali lagi. Sifat salbiyah ya. Yang mana sifat salbiyah ini adalah mencabut, menghilangkan, menafikan seluruh sifat-sifat kekurangan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Arti kata lain daripada salbiyah itu sendiri yaitu adalah adamiyah. Arti kata lain daripada salbiyah adalah adamiyah. Apa adamiyah? Yang menjadi sifat karena tiadanya. Jadi gak berbentuk berarti enggak wujud, enggak seperti kudrat, irodat, ilmu, hayat sama. Yang namanya dahulu itu enggak berbentuk, ya. Bako juga enggak berbentuk, enggak wujud. Jadi berarti menjadi sifatnya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala itu ya karena apa? Tiadanya. Artinya tidak seperti sifat ma'ani. Namanya dahulu kekal, mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk, kemudian tunggal ya itu adalah menjadi sifatnya terhadap zat Allah karena tiadanya gitu ya. Wadiduhu al-hudusu. Nah, tadi sifat qidam wajib adanya di zat Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala yaitu qidam. Dan kita tahu hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak ya yang tidak menunggu diturunkannya Al-Qur'an, hak yang tidak menunggu diutusnya para rasul, hak yang tidak menunggu diimankan oleh orang-orang adalah hak Allah, hak Allah. Artinya seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak mengutus para nabi dan rasul, tidak mengutus atau tidak menciptakan para alim ulama, atau tidak sama sekali orang ada yang beriman kepada Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala tetap qidam, itulah qidam hakiki. Dan qidam ini wajib adanya di Allah, maka otomatis bagi kita seorang mukallaf juga wajib mengiktikadkan, wajib meyakini ya lawan daripada qidam itu. Apa? Kudus. Kalau tidak adanya wajib di zat Allah, berarti kalau kudus mustahil adanya di Allah. Lawan daripada qidam kudus. Kudus itu artinya baru. Lawan daripada baru artinya qidam, dahulu. Ya, tetapi kalau kepada Allah jangan dikatakan kuno, jangan.
Jangan dikatakan apa antik, jangan. Tidak aja sudah. Ya, tidak ada permulaan. Nah, masalah sifat kudus ini hukumnya mustahil di zat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang namanya kudus? Kudus itu dalam arti kata bahasa Indonesia adalah baru. Yang namanya baru adalah al-wujud ba'dal adam atau wujuduhu ba'dal adam. Adanya itu sesudah tiada. Berarti adanya Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, jadi adanya Allah adalah wujud yang tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena antara idam dan kudus, dahulu atau tidak ada permulaan dengan baru, itu sama sekali tidak ada perantara, tidak ada wasithah di antara idam dan kudus. Berarti kalau idam wajib di Allah Subhanahu wa taala adanya, maka otomatis mustahil ya kudusnya. Jadi sifat baru di Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Gitu. Nah, yang dimaksud kudus di sini itu maksudnya kudus apa? Ya. Karena jika kalau kita nih mengartikan kata kudus itu sendiri, itu terbagi tiga juga sama. Yang pertama, baru zamannya. Cek bahasa Sunda teh mah anyar waktuna. Ya, baru datang. Ya. Kakarak aya. Baru. Yang kedua ada kudus idofi. Kudus idofi ini barunya sesuatu itu dibandingkan terhadap yang lain. Tetapi jika dibandingkan terhadap yang lainnya lagi, dia itu bersifat dahulu. Contoh seperti barunya anak dinisbatkan terhadap orang tuanya, dinisbatkan terhadap ayah dan ibunya. Tetapi itu anak ya bisa dahulu jika dinisbatkan terhadap cucu, begitu. Itu namanya hudus idofi. Ya, baru yang baru yang dinisbatkan dibandingkan terhadap yang lain. Ayah baru dinisbatkan terhadap kakek, tetapi ayah dahulu jika dibandingkan dinisbatkan dengan anaknya. Ya. Dan selanjutnya. Nah, kedua hudus ini ya, yaitu hudus zamani, hudus idofi, itu hakikatnya baru-baru juga. Nah, ada juga hudus hakiki. Kalau hudus hakiki itu baru yang bangsa hakiki, ya, disebut barunya itu dikarenakan adanya didahului oleh tiada. Itu hakiki. Adanya itu didahului oleh tiada. Contoh misalkan nih, ya, surga. Kalau surga sekarang sudah ada atau belum? Ada apa belum? Udah ada bahasa kitanya atau belum? Udah ya. Surga udah ada. Udah ada ya. Neraka udah ada. Pernah jalan-jalan ke sana? Belum. Jadi neraka sudah ada.
Sorga pun sudah ada. Ya, karena nanti kalau masalah-masalah yang bersifat goib itu nanti ada bagiannya, yaitu akidah mughayyabah. Karena sebahagian orang, maaf, sekarang ini mereka tidak mengetikatkan sorga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, kata mereka belum, karena kiamatnya juga belum. Nah, ini bagian lain daripada akidah mughayyabah, bagian ketiga nanti. Nah, itu sorga sudah ada, neraka sudah ada, aras sudah ada, kolam ada, lauhil mahfuz ada, bumi ada, langit ada. Cuman siapa yang tahu awalnya diciptakan langit itu tahun berapa? Bumi diciptakan oleh Allah tahun berapa? Sorga diciptakan oleh Allah tahun berapa? Gak ada yang tahu. Sama sekali gak ada yang tahu. Tetapi kita yakin bahwasanya adanya langit ini, adanya bumi ini, adanya aras, lauhil mahfuz, kursi, sorga, nerakanya Allah, itu adanya jelas didahului oleh tiada. Awalnya itu tidak ada. Yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi awal itu tidak ada, walaupun kita tidak tahu saking lamanya, saking kunonya langit bumi ini diciptakan oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu kapan tahunnya. Kalau hari diceritakan oleh Allah, ya, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Allah menciptakan anu. Tetapi tahunnya kita sama sekali tidak tahu. Tetapi kita yakin bahwasanya walaupun itu sudah lama sekali dan sudah adanya, tetapi kita yakin bahwa sebelumnya itu tiada. Nah, setiap perkara yang adanya didahului oleh tiada itu namanya baru. Nah, baru ini itu baru hakiki namanya. Makanya hudus, baik hudus zamani, hudus idopi, hudus hakiki, itu baru juga. Di mana-mana baru mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih dalilnya kiai yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat tidak, mustahil barunya? Wa dalilu ala dzalika. Dan kita tahu dalil di sini bermakna apa? Dulu dalil di mana? Dalla yadullu dallan fahuwa dalun, segat mubalaghah dalilun. Dalilun bermakna alamat, bukan bermakna takrif. Karena perbedaannya berbeda dong, alamat dengan takrif. Alamat, patokannya alamat itu ulama wujidal muallim wujidal muallam wala aksa. Di mana-mana ada, maka pasti adanya yang ditandai. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau alamat itu ciri itu tanda. Asal jangan alamat palsu aja, bahaya. Muter-muter nanti cari alamat palsu, ya. Nantinya bisa sakit tuh cari alamat palsu. Nah, alamat. Nah, jadi dalil
kita sudah bahas tentang wujudnya Allah. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan wujudnya Allah, adanya Allah adalah adanya alam ini, adanya makhluk, wujudu hadhil makhluqat. Nah, alam ini merupakan tanda ataupun ciri terhadap adanya Allah. Di mana-mana ada ciri, di mana-mana ada tanda, pasti adanya yang diciriin, pasti menunjukkan adanya yang ditandai. Kalau kata kita merah pelan, merek. Kalau ini merek apa kopi ini? Ada apa? Kopinya mah enggak. Kopi itu merek kapal api. Sapina itu perahu kapal air, nar itu geni. Ya. Nah ini kopi bermerek kapal api. Di mana-mana ada merek kapal api, pasti menunjukkan adanya kopi. Nah, berarti kapal api itu alamat atau merek. Kalau kopinya ini, walaupun itu kopi Lampung padahal, ya kan? Ya, atau kopi apa gitu. Nah, kopinya ini berarti mu'alam, yang ditandai, yang diciriin. Nah, di mana-mana ada merek kapal api, pasti kopinya ada. Wala aksa, tetapi tidak sebaliknya. Artinya tidak sebaliknya apa? Di mana ada yang ditandai, tidak mesti harus ada tanda. Lawang buktinya ada kapal apa? Kopi Lampung, nggak ada mereknya. Iya kan? Kopi Palembang nggak ada mereknya itu. Ya paling ditanya kopi apa nih? Yang paling hitam sekali Palembang ini. Ini pun sama. Mu'allam Allah Subhanahu wa taala itu statusnya sebagai mu'allam yang ditandai. Wujudnya makhluk ini, adanya makhluk ini sebagai mu'allim yang menandai atau ciri. Ya. Di mana-mana ada ciri, ada tanda, pasti menunjukkan adanya yang ditandai. Jelas. Wala aksa, tetapi tidak sebaliknya. Artinya sebaliknya, di mana-mana ada yang ditandai, belum tentu ada tanda. Kalau sekarang banyak kasur tapi nggak bermerek, padahal punya Inoa, ya kan? Banyak sekarang kopi tapi nggak ada merek. HP juga kadang-kadang nggak ada merek, kan begitu, ya kan? Sebab nggak mesti harus ada. Kenapa? Karena alam ini sebagai tanda bukti adanya Allah, tetapi tidak mesti adanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, hukumnya jaiz. Yang namanya jaiz itu adalah fa'lu kulli mumkinin awatar, menciptakan seluruh perkara yang mungkin atau tidak menciptakannya, hukumnya sama saja bagi zat Allah. Makanya jika seandainya alam ini nggak ada, bumi nggak ada, langit nggak ada, manusia juga nggak ada, Allah Ta'ala tetap ada. Itulah alam. Itulah alam. Makanya dalil di mana alamat, ciri, ya, tanda.
Allah Subhanahu wa taala ada. Dalilnya adanya langit dan bumi. Gimana kalau bumi langit nggak ada? Nah, itu begitu. Beda dengan ta'rif. Kalau ta'rif, kullama wujida ta'rif wujidal mu'arraf. Sudah segitu saja. Contoh misalkan nih, kalau kita ngaji jurumiyah, al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu syaratnya berapa? 1 harus lafaz, 2 harus murakkab, 3 harus mufid, 4 juga harus wadh'. Wadh' sini adalah harus bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu nggak dikatakan kalam, apalagi bahasa Inggris nggak bisa dikatakan kalam. Nah, itu ta'rif. Ta'rif kalam adalah lafaz yang disusun-susun yang memberikan faedah dengan bahasa Arab. Nah, kalau salah satunya saja ini nggak ada, misalkan ada lafaz tetapi tidak tersusun, bukan kalam. Misalkan ada lafaz tersusun tapi tidak memberikan faedah, itu pun bukan kalam. Ataupun lafaz yang disusun memberikan faedah, ya, tetapi bukan bahasa Arab, itu bukan kalam. La yuqalu aidan lahu kalamun indan mu'ah. Kan begitu kata jurumiyah. Nah, kalau itu ta'rif, ya, ta'rif. Kalau ta'rif segitu gitu aja udah. Nah, di mana-mana ada ta'rif pasti ada mu'arraf. Sudah. Seperti contoh laki-laki. Laki-laki ditarifin, apa sih laki-laki itu? Rajulun. Rajulun itu ditarifin dengan kullu man lahu dzakar. Adalah setiap manusia yang mempunyai keris. Jadi rajul dengan kerisnya itu harus selalu ada, harus selalu begitu. Bakar laki-laki, betul. Umar laki-laki, betul. Mikael laki-laki, Gabriel laki-laki, betul. Apa tandaannya? Apa buktinya yang menjadikan kamu itu satu laki-laki? Oh, saya punya keris pusaka. Coba buka. Wah, baru begitu buka ternyata benar. Oh, ini rajul berarti. Itulah. Jadi harus begitu saja. Kamu laki-laki, iya. Punya keris, tidak. Bencong, bukan laki-laki. Itu ta'rif itu seperti itu. Makanya dalil ini bimakna alama, bukan ta'rif. Jadi dia sebagai tanda. Nah, kalau dalil, ya kita sudah bahas juga kemarin, ya. Ini bisa dengan 2 jalan. Pertama melalui dengan jalan akal, yang kedua dengan jalan nakal. Nakul. Nah, kalau jalan akal itu jelas harus tersusun. Muqaddamah sugro, muqaddamah kubro, had wasat, baru timbul natijah. Jadi kata-kata yang dirangkai dan akhir kemudian menjadikan satu kesimpulan dengan melalui perjalanan mantik, ilmu mantik. Ada had sugro, ada had kubro, kemudian ada muqaddamah sugro, muqaddamah kubro, ada had wasat, barulah timbul nanti natijah. Nah, akhir kemudian dapat dimengerti, ya, itu adalah dalil melalui akal. Jadi disambungkan. Nah, kalau dalil nakol, nakol itu dari kata nakola yang dulu naklan, sampai ia nisbat nakliyun. Itu adalah hasil dari memindahkan, mengambil daripada yang lain. Mengambil dari mana? Mengambil dari Al-Quran, mengambil daripada hadis. Sudah saklek. Kalau sudah di Qur'anin, kalau sudah di hadisin, sudah gak ada jalan lain. Asli. Sebagaimana para sahabat ketika berseteru, ketika beda pendapat, ketika salah seorang, ya, bahkan sudah perang sekalipun, warudduhu ilallah, kembali lagi, kembalikan kepada Allah, sudah henti perang, sudah
adalah taslim. Nah, kalau kita lain, Qurannya Quran, hadisnya hadis. Harusnya kan sudah ketika Quran hadis berbicara sudah taslim. Nah, dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tidak, wajib tidaknya annahu law kana hadisan, sesungguhnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu baru lahtaja ila muhdisin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap yang membarukan. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala baru, pasti Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap yang membarukan. Butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap yang membarukan itu hukumnya mustahil. Jadi begini, misalkan seandainya Allah Subhanahu wa taala itu baru, yang namanya baru adanya sesudah tiada, didahului oleh tiada, pasti ini membutuhkan pihak yang kedua atau pihak yang lain ya, yang membarukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan butuhnya Allah terhadap pihak yang lain yang membarukan atau yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wahdaniyah nanti. Tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya, juga dia mu'tala bi nafsihi, Allah taala berdiri sendiri, tidak butuh terhadap yang lain. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Kan otomatis ketika seandainya Allah taala itu baru, jadi adanya sesudah tiada, sekarang menjadi ada, dari tiada menjadi ada, ini butuh pihak yang lain yang mengadakan Allah, membutuhkan pihak yang lain yang mengadakan Allah, karena pindah dari tiada menjadi ada, dari tiada menjadi ada, ini pasti butuh terhadap pihak yang mengadakan itu, gitu. Dan butuhnya Allah terhadap yang mengadakan itu mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Maka jika kita perkirakan juga, seandainya Allah membutuhkan pihak yang lain yang mengadakan Allah, diperkirakan seandainya begitu, ini nanti akan timbul dua perkara yang mustahil juga. Misalkan Allah dari tiada menjadi ada, pindah dari tiada menjadi ada, pasti butuh terhadap yang menciptakan Allah. Misalkan yang menciptakan Allah, Allah lah begitu, Allah yang pertama, ya kan? Habis kita nggak tahu lagi siapa, kalau Tuhan ya sama. Nah, misalkan Allah, Tuhan Allah nih, misalkan dia membutuhkan terhadap Tuhan yang pertama, yang menciptakan Allah itu sendiri, pasti otomatis Tuhan yang pertama itu pun sama, dia juga membutuhkan terhadap Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua pun sama, dia membutuhkan Tuhan yang ketiga. Dan akhir kemudian terus nggak ada henti-hentinya, dan kemudian dari Tuhan tuh balik lagi ke Tuhan Allah. Kan namanya berputar di situ. Nah, itu namanya daur. Berputar di situ. Tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar yatawaqqafu alaih. Tertahannya satu perkara terhadap perkara yang lain, dan dia berhenti di situ.
Diperkirakan seandainya jikalau umpamanya saja Allah Ta'ala itu baru ada sekarang, pasti butuh terhadap Tuhan yang pertama yang menciptakan Allah. Tuhan yang pertama pun sama, karena Tuhan juga diperkirakan baru juga. Baru otomatis Tuhan yang kedua butuh Tuhan yang ketiga, Tuhan yang ketiga butuh Tuhan yang keempat, akhir kemudian ujungnya sampai ke Allah lagi. Itu mustahil. Yang kedua, seandainya tidak berhenti di Tuhan Allah, tapi terus saja sampai Tuhan yang ke-10, 11, 12, 13 sampai ribuan, sampai miliaran, itu pun mustahil. Namanya tasalsul, tasal salaya, tasal salu, tasal sulan, tasal salsalatan, berantai-rantai. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil hukumnya. Berarti dengan demikian jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib di dalamnya tidak ada permulaan, adanya tidak didahului oleh tiada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baru nanti insyaallah baru kita membahas sifat baqo. Pelan-pelan aja. Ada pertanyaan? Silakan, masalah apa aja, fikih, boleh. Boleh. Saya pernah ditanya sama kalau soal bapak meninggal punya istri dan anak dia menanyakan istri. Saya bilang kalau bapak meninggal setelah istrinya masih ada dan bapak punya anak, itu kalau tidak salah istri dapat 1/8. Nah yang nanya ini balik bertanya lagi, saya pernah mendengar seperti itu. Yang benar, yang saya dengar, jadi harta itu dibagi dua terlebih dahulu, 1/2 untuk ibu, 1/2 lagi baru dibagi menurut faraid. Saya bisa menjawab, saya nggak tahu sebelum itu nanti akan katanya. Takutnya masalah fiqh gitu ya. Iya. Bagaimana seandainya permasalahan seperti itu? Kita tafsir dulu. Kalau zaman dahulu istri itu toh hanya sebagai ibu rumah tangga. Kalau toh ia sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada usaha bersama, jelas sehari-harinya dikasih nafkah sama suaminya, ya, dan kemudian meninggal, maka otomatis si istri tersebut jika memang ada anak dari si mayit, maka dia jelas mendapatkan sumun 1/8. Jika tidak ada anak, maka dia mendapatkan rubu' 1/4. Nah, bagaimana jika seandainya ada usaha bersama? Di situ saja sebetulnya. Misalkan nih, kita punya pabrik, istri kita itu juga sama-sama usaha, ya. Kita punya pabrik, kita punya usaha, istri punya usaha, dan kemudian dari uangnya itu dikumpulkan. Misalkan dari istrinya 1 bulan naruh 1 juta, suaminya 1 juta, misalkan, ya. Atau dari suaminya 2 juta, istrinya 1 juta tiap bulan. Dan diperhitungkan. Jelas itu nanti ketika suami meninggal,
karena ada usaha bersama harus diperhitungkan dahulu harta istrinya. Kalau sama-sama dia berusaha misalkan per bulan 1 juta 1 juta, jelas harus gono gini dahulu, artinya harus dibagi dua. Misalkan harta tinggal warisnya itu 100 juta, berarti bagi dua 20, 50 juta 50 juta, karena yang 50 juta itu adalah hasil usaha istrinya mutlak, dan yang 50 juta baru diparoni. Betul jika kalau ada usaha bersama. Tetapi jika tidak ada usaha bersama, jelas itu diparoin semuanya. Ya, menurut ilmu faraid biasa ibu mendapatkan 1/8 jika ada anak. Nah, bagaimana kalau misalkan istri kita bantu lillahi ta'ala? Misalkan kita punya perusahaan, istri kita kadang-kadang ikut bantu juga, kan gitu. Nah, atau kita punya toko, istri kita juga yang suka melayani toko itu. Kadang dia yang belanja, kadang-kadang yang nungguin toko, ya. Tetapi tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. Maksudnya perjanjian apa? Misalkan nih, kalau kamu nungguin atau kalau kamu ya belanja, ini kamu dapat sekian. Ini tidak ada seperti itu. Jadi lillahi ta'ala si istri membantu usaha kita, dan itu mutlak adalah harta suami. Harta suami. Ya, terkecuali kalau istrinya, Pak, saya mau bantuin tapi harus digaji. Nah, ya nggak apa-apa, satu hari berapa duit, nah itu tinggal dikalikan. Nah, ketika suaminya meninggal, ya ambil dulu gajinya. Seperti itu. Jadi pada pokok permasalahannya, apakah ada usaha bersama atau tidak. Kalau ada usaha bersama, gono gini dahulu, perhitungkan berapa duit si istri. Kalau tidak ada usaha, sudah itu diparoin semuanya. Gitu. Jelas ya? Ada lagi silakan. Boleh? Ini Ustaz mau nanya masalah khotib Jumat. Nah, di sini pas kebetulan banyak orang kerja gitu. Kita nggak kurang khotib Jumat. Bagaimana kalau kita undang khotib dari luar? Ya. Bagaimana orang yang khotib tadi sah Jumatannya atau tidak? Ya. Misalnya itu khilafiyah. Contohnya khilafiyah ini. Itu perbedaan pendapat para ulama. Sudah kita ngambil yang enak aja, pokoknya yang penting bisa keluar, bisa keluar. Ya. Kalau tidak itu. Bagaimana kalau kita ngambil khotib dari luar? Ya, dan bagaimana hukumnya sholat Jumat itu? Sholat Jumatnya sah. Ketika tercapai syarat dan rukunnya sah, kita katakan sah Jumatnya. Tetapi kalau misalkan si khotib tersebut kita ngambil dari luar, jelas dia tidak termasuk adadul Jum'ah, tidak termasuk bilangan Jum'ah. Karena bilangan Jumat itu, adat Jum'ah harus penduduk pribumi harus ada 40 orang. Ketika seandainya katanya penduduk pribumi ada 39 orang, ditambah dengan khotib yang dari luar itu, maka jelas itu syaratnya kurang, maka dia wajib menzohori sholatnya. Nah, bagaimana bagi khotib itu sendiri? Sah Jumatnya tetapi berdosa. Sah Jumatnya tetapi berdosa. Dan ini telah masyhur di dalam kitab Fathul Mu'in menerangkan tentang salat Jumat. Ya, sah salat Jumatnya tetapi ia berdosa. Kenapa? Meninggalkan tanpa ada udzur, meninggalkan Jumat di kampungnya sendiri. Terkecuali jika sedang dalam keadaan berusaha, berdagang, misalkan kita dagang, akhir kemudian kita sholat Jumatnya di kampung anu, pas kebetulan Jumat menemukan Jumat, sah, boleh. Tetapi tetap status kita bukan ada Jumat. Kita karyawan, kemudian ikut sholat ke Gelang, ikut sholat ke Cilongok, sah Jumatnya dan tidak berdosa.
Jadi tidak ada udzur yang mendesak, tidak ada darurat yang mendesak, ya sah Jumatnya, tetapi dia berdosa dengan sengaja. Nah lalu bagaimana tindakan kita? Ya kalau seandainya nggak ada khotib karena kerja semuanya, harus belajar baca khutbahnya, harus belajar jadi imamnya. Ya, jika seandainya ustadz ini pergi, ya karena memang kerja ataupun urusan yang lain sedang nggak ada, jadi yang lain bisa gantiin. Begitu. Jelas ya? Terus gini Pak, bagaimana orang yang mendirikan Jumat di salah satu instansi contohnya di pabrik bahan Ya. itu di daerah Jakarta itu jarang orang yang bermukim. Ya. Nanti baru teman Ya. Karena kalau mereka tidak mendirikan di situ ya akan jauh nyari masjid. Ya. Istiqlal contohnya. Ya, bagaimana kalau misalkan mendirikan sholat Jumat di situ? Contoh seperti di bandara. Bandara kan ada ya, itu kan orang itu semua di departemen atau pabrik lah sekalian, malu-malu amat pabrik lah. Ya, misalkan begitu. Itu sholat Jumatnya sah atau tidak? Sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, salah satu di antaranya harus mustawtinin, harus mukimin, orang yang berpenduduk asli dan bermukim di situ. Terkecuali jika taklid ke mazhab Imam Hanafi, ke mazhab Imam Hambali. Jadi harus kita taklid. Ada juga Imam Romli mengatakan sah sholat Jumat di dalam penjara. Imam Romli itu adalah salah satu ulama Syafi'iyah. Sah sholat di dalam penjara. Kalau penjara dengan pabrik beda. Kalau penjara itu sama sekali memang orang sedang di penjara, tidak boleh keluar. Tapi kalau pabrik mah bisa. Satu-satunya cara adalah taklid ke Imam Hanafi, taklid atau ke Imam Hambali. Karena Imam Hanafi membolehkan walaupun di dalam hutan 3 orang, 4 orang boleh mendirikan sholat Jumat. Begitu. Dan itu paling enak. Ya, enak, gak ada masalah. Jadi taklid saja ke Imam Hanafi. Biarpun nggak tahu tentang tata cara membuat ilmu. Iya, harus belajar dulu. Iya. Jadi pembatalan wudhunya harus tahu cara Imam Hanafi, cara berwudhunya, kemudian apalagi ya sebetulnya paling enak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu paling enaknya sholat aja nggak usah baca Fatihah juga nggak apa-apa. Mazhab Hanafi, ya, itu paling mudah, ya paling mudah sekali lah. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah paling hati-hati, gitu. Jadi harus taklid dulu ke mazhab Imam Hanafi. Bisa nanti kalau kita baca kitab Rahmatul Ummah atau kitab Madzhabul Arba'a, boleh. Jadi wudunya harus wudu Hanafi, ya sholatnya juga harus tata cara sholat Hanafi. Itulah gunanya perbedaan ulama. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafu ulama ummati rahmatun. Perbedaan pendapat ulama umat itu menjadi rahmat. Minta penjelasan lagi Pak. Ya. Itu kan ikhtilaf itu kan perbedaan pendapat ya. Ini udahlah tinggalin aja. Gak mau perbedaannya, saya ngambil yang mudah aja. Ya. Ya gitu. Ya. Kita ngambil yang mudah saja. Jadi harus jelas ibadahnya. Jangan kita sepelekan masalah khilafiyah, karena kalau kita secara teliti seluruhnya khilafiyah. Dari mulai akidah sudah perbedaan luar biasa. Dari fikih juga sama perbedaannya. Yang salahnya itu kita tidak tahu. Nah, dari tata cara ibadahnya. Jadi nggak boleh ngambil enaknya saja. Sudah apa? Tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada kehati-hatian dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang sesuai diperintah
Allah dengan hadis-hadis Rasul sebagaimana yang telah diijtihad oleh para mujtahid mutlak, silakan. Jadi harus belajar dulu. Beli kitab Madzhabul Arba'ahnya, ya, cuma 600.000. Atau kitab Rahmatul Ummah, cuma 8.000 perak. Rahmatul Ummah. Ada, jadi taklid saja. Enak sih. Ada lagi? Saya lagi satu. Boleh. Ayo silakan. Boleh atau tidak kita berpindah-pindah mazhab? Jawabannya adalah sangat boleh. Ya, dengan catatan tidak mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Salah satu contoh adalah salah satu kiai kita, guru kita di Bogor. Karena sudah menguasai 4 mazhab, itu diamalkan semua. 1 minggu ini tata cara sholatnya ini menurut mazhab Syafi'i. 1 minggu tata cara sholatnya menurut mazhab Hanafi. 1 minggu menurut Imam Maliki. 1 minggu menurut mazhab Imam Hambali. Jadi 1 bulan itu 4 mazhab dipakai. Boleh silakan. Dengan catatan tidak boleh talfik, mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Silakan. Begitu. Ya. Karena ada jaminan keempat mazhab itu, ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi'u as-siwada al-aqsa. Ya, atau khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Itu ada jaminan. Kenapa? Yang ketiga, karena Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ini berada di kurun ketiga. Kurun ketiga ini ada jaminan khairul qurun. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian sesudahku, kemudian sesudahnya. Jadi sesudah zaman sahabat. Ini ada jaminan. Mata yang 4 dijamin benar. Makanya jelas, kitabnya jelas, hadis-hadisnya jelas. Gitu. Walaupun ditinjau dari segi hadis, rijal hadis ini ada berbeda pendapat. Tetapi dengan catatan ada jaminan ketika kita mengikuti keempat mazhab ini. Silakan. Dengan catatan tidak boleh talfik. Contoh seperti kemarin kita umroh. Ini kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i susah Pak, batal lagi, nggak pernah kelar-kelar. Iya. Pas lagi toang kita sedang enak-enak, ada orang, ya ada orang Turki, entah demen atau gimana, begini. Batal. Ya takdir ke mazhab Imam Maliki, wudunya ini dibasuh semua. Udah enak. Dia mau colek kita juga nggak jadi masalah, asal kita jangan nyolek ini, colek dong, boleh. Ya. Jadi pindah ke satu mazhab ke mazhab yang lain silakan, dengan catatan tidak boleh mencampur adukan. Ada kan? Iya. Ya, tadi Iya, silakan. Ini kalau kasus di daerah nih, di daerah itu di daerah perkebunan itu pada saat suami istri usaha membuka kebun itu benar-benar bekerja berdua, ya, mulai dari bukanya yang itu kan orang tenaga, benar-benar berjuang berdua, termasuk kita memberikan ilmu bersama. Jadi harus ada serigala. Salah satu di antaranya usaha bersama itu adalah namanya syirkah. Jadi harus ada komitmen dari awal. Tapi jika tidak ada komitmen seperti itu, istrinya ikut bantu, itu masuknya lillahi ta'ala, tabarruan bahasanya. Tabarruan itu baik-baik atau majanan lillahi ta'ala. Jadi nggak ada apa-apa, sudah tidak dapat apa-apa.
Contoh seperti istri kita di rumah yang ngepel, nyuci, ngurusi anak, menyusui anak, itu lillah tabarruan. Sebetulnya kalau dia mau nuntut itu harus gaji, harus kita gaji. Iya. Cuma jangan keras-keras kan. Karena kewajiban suami sampai menyusui itu kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Jadi dia dengan catatan si istri kita itu harus rasyidah. Rasyidah itu dia harus pintar. Maksud pintar itu angkanya sempurna, nggak idiot. Tapi kalau istrinya itu idiot atau gila, maka itu harus diperhitungkan. Karena kalau orang rasyidah itu dia sudah pintar, ya dia dilahirkan angka saja. Enak. Gitu. Begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan lain Pak. Boleh. Masalah makhluk halus itu Pak. Mantap. Mantep nih. Ya. Saya Ah. di dalam rumah lah. Di rumah saya pernah kejadian itu kehilangan uang. Ya. Itu sampai-sampai saya menuduh anak yang mengambil. Ya. Karena memang anak saya nggak ngambil, dia bersumpah gitu nggak ngambil. Ya emang nggak ngambil dia. Itu lantas dengar cerita atau kabar dari tetangga ada tuyul katanya. Ya. Itu bukan hanya sekali dua kali hilang uang itu. Kadang taruhlah uang 500 gitu ya. Itu yang diambil hanya serba gitu, 500 gitu. Ya. Itu bukan hanya rumah saya aja, rumah tetangga pun demikian. Itu Ada atau tidak? ada atau tidak tuh, terus bagaimana cara mengusirnya gitu? Iya, cara menangkalnya. Kita klasifikasikan dulu, kita bagi dulu masalah jin. Di dalam kitab Fatawi Hadisiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu dibahas tuntas, dikupas tuntas tentang masalah uka-uka, masalah makhluk halus atau jin gitu. Jadi jin itu terbagi tiga. Satu ada jin, ya. Satu ada jin kelas atas. Maksud jin kelas atas ini jin yang seperti mana? Adalah jin Islam yang sudah benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin ini dia khusus sibuk ngurusi ibadah saja. Ini jin kelas atas. Dia nggak mau kopi pahit, nggak mau kopi manis. Benar. Ya. Nah, sebagaimana terjadi di negara-negara jin, di antaranya itu adalah jin negara Azraq. Jin Azraq. Jin Azraq itu satu daerah di alam jin, di alam itu satu daerah namanya jin Azraq. Kalau pengen ikut nggak apa-apa, nanti saya bawa. Tapi tiketnya mahal. Jin Azraq. Nah, tingkatan jin ini dia sudah ibadah saja. Bahkan diterangkan di dalam kitab itu dia kuat, nggak makan, nggak minum, udah kuat ibadah saja. Nggak ganggu manusia itu. Nggak ganggu manusia. Ya, itu jin. Yang kedua ada jin kelas menengah. Nah, jin kelas menengah ini ya diterangkan di situ, ini alamnya itu di atas itu di antara langit dan bumi. Di situ ada alam jin. Ya. Dan jin yang kelas menengah ini kadang-kadang ini suka usir. Kadang-kadang lewat ke sana ke Majene atau ke itu bilang apa itu mungkin sama jin. Kadang-kadang. Cuman kan nggak boleh seujung juga kan. Sudah cuaca aja bisa salahin cuaca buruk. Tapi nggak boleh juga disalahin cuaca. Nah, yang ketiga ada jin kelas bawah, jin kasar namanya. Nah, jin kasar ini banyak rupanya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah salah satu termasuknya adalah gaelan, gaul. Gaul itu kalau bahasa
kuntilanak bin Sunda Bolong. Kuntilanak, siapa namanya, kemudian genderuwo, siluman. Siluman itu masih bangsa jin. Siluman monyet, siluman kuda, siluman buaya. Kemudian juga apalagi itu juli bulunya, ya, memedi, memedi, ririwat lah bahasanya, ya, termasuk juga tuyul. Ini adalah jin kelas bawah. Nah, jin kelas bawah ini kadang-kadang suka diperintah oleh manusia, kadang-kadang juga manusia suka meminta kepada jin itu. Tetapi harus ada imbalan. Ya. Gitu. Nah, jadi si tuyul itu ada. Si kuntilanak itu ada. Ya. Banyak. Tetapi bukan orang yang meninggal karena melahirkan, bukan. Kadang-kadang kita suka salah persepsi, orang yang melahirkan meninggal, wah matinya jadi sundel bolong. Misalkan begitu, nggak boleh. Itu adalah makhluk yang lain. Kalau bahasa kita ririwa, titian, memedi, yaitu sampai itu adalah sebangsa jin. Bahkan sekarang ataupun dulu, ya, salah satu termasuk jin kelas bawah itu gaulan, itu dia bisa menyerupai manusia karena dia termasuk memang makhluk halus. Dan makhluk halus itu adalah yatasyaqqalu bi askalin mutalifah. Dia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang dia berubah menjadi istri cantik, yang lewat di tengah jalan, numpang naik ojek, ojeknya demen dikawin misalkan. Banyak kan seperti itu. Ya, banyak. Makanya banyak juga seperti di mana, di Bondowoso, Banyuwangi, ada orang yang menikah dengan genderuwo. Ada juga orang yang menikah dengan Roro Kidul, Blorong, begitu. Tetapi berbeda dengan Ratu Kidul, berbeda. Awas, Ratu Kidul, Blorong, Roro Kidul berbeda. Ini orang kadang-kadang suka di Blorong kan begitu. Itu bangsa siluman. Siluman itu bangsa jin kelas bawah. Nah, kalau jin kelas atasnya dia ibadah terus. Termasuk juga di sini banyak juga jin ini di atas pada ngaji. Iya, di atas banyak. Setiap tempat-tempat ibadah itu, ketika orang itu khusyuk beribadah, kadang-kadang dia itu pengen ibadah. Gitu. Jin ini banyak, masjid banyak jin. Sama, pesantren juga banyak jin. Tetapi jinnya itu jin yang mu'an. Pernah ini maaf, sebetulnya ya, tapi boleh diceritakan ya, pengalaman spiritual lah kalau bahasanya. Pernah satu ketika saya ya pada waktu itu ada satu auratnya itu udah, kalau kita bangun jam 2 itu sudah subuh itu nggak boleh tidur lagi, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Nah, pas terakhir sampai 40 hari itu memang datang. Udah datang, tadinya bentuk asap putih, dia menjelma. Ya, menjelma sosok putih yang berjubah. Namanya siapa? Saya Syekh Anu. Sadar. Datang ke sini, saya pengen membantu. Membantu apa? Saya pengen mau ibadah, nemenin orang-orang yang banyak ibadah. Ya. Terus kamu gimana kalau misalkan saya usir? Nggak jadi masalah. Ya. Tetapi saya demen terhadap orang-orang yang beribadah. Dia cuma mau ikut ibadah. Sudah. Kata dia, saya mah nggak mau atau nggak usah repot-repot jika ada saya ya harus di DNA, nggak usah. Ya karena saya tidak butuh itu. Saya nggak makan, saya nggak minum. Itu salah satu di antaranya. Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Wahid, Syekh Kandias. Syekh Kandias adalah penjaga air bersih. Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim adalah penjaga basmalah.
Syekh Abdul Wahid dia adalah penjaga surat tubuh. Nah itu datang, ya. Jadi masing-masing setiap ayat Al-Quran itu ada penjaganya. Kalau bahasa kita adalah Quran, ya. Gitu. Cuman kadang nanti ada yang dari golongan malaikat, ada yang dari golongan bangsa jin. Tapi jinnya bukan jin kelas abal-abal, jin yang suka minta kopi manis, enggak. Dia memang ditugasin sama Allah seperti itu. Itu pengalaman seperti itu. Bahkan waktu saya pesantren saja cerita lagi waktu di Cilomok itu. Nah kalau saya jam 2 itu kan langsung ke masjid apa atau ke masjid sini yang baru, ya jam 2. Itu kalau kita wudhu itu suka ada ikut wudhu dengan kita, ikut wudhu. Dia ada wudhu. Karena kita ngelirik begini ada, kita lihat udah nggak ada. Berarti bangsa kita sedang sholat nih, ya pasti belakang kan mulai di di rumah tadi kita lihat ada. Kita kemudian ini mana orangnya ini? Dia enggak. Ya, begitulah. Ya, kalau kita cerita bangsa jin, karena dia memang cinta ataupun demen terhadap orang-orang yang ahli ibadah. Contoh Abuya Askari Caku, sana saya Askari Caku. Itu yang ngajinya bangsa jin semua, Pak. Santri itu bangsa jin semua. Dikatakan dia orang muda, dia itu enggak. Tetapi ketika malam dia ngaji biasa. Begitu subuh kelihatan banyak santri yang keluar. Begitu dilihat sama orang kampung, begitu keluar udah nggak ada. Ternyata santrinya jin, bangsa jin semua. Maka jin ini pada pintar-pintar karena ikut ngaji. Gitu. Ya, jelas apa ya? Jadi itu bangsa jin. Bangsa jin ada. Jadi jin kasar. Ada lagi? Ya, boleh. Iya. Bagaimana manusia kalau meminta bantuan terhadap jin? Boleh atau tidak kita mau minta bantuan kepada jin? Pada hakikatnya, ya Allah ciptakan manusia itu lebih mulia daripada jin. Ya. Tetapi kalau kita lihat bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Di antaranya makhluk itu adalah jin. Boleh atau tidak kita meminta bantuan kepada jin? Secara garis besarnya boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan tidak mengetekatkan jin yang menghasilkan itu. Dengan catatan jin tidak menghasilkan manfaat dan mudarat. Sekedar meminta bantuan boleh. Tetapi kalau ditinjau dari segi ilmu tauhid itu jadinya nantinya sihir. Sihir jadinya. Nah, kita kan kalau datangnya ke ahli hikmat, maaf lah gitu. Ini kan ahli hikmat suka dipanggil khadaman, jinan, suruhan. Ya, dengan catatan asal akidah kita la yadurru wa la yanfa' illallah. Sebatas hanya meminta bantuan tidak jadi masalah. Ya. Tapi jangan keras-keras. Ya, jangan keras-keras ngomongnya, takut kedengar dukun. Gitu. Kalau kita lihat dia misalkan ini bisa, nggak jadi masalah. Yang namanya hamba Allah. Malah ketika kita ketika kita kehilangan sesuatu atau ketika dalam perjalanan tersesat, ada hadis kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya ya ibadallah ihfazu, ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, wahai makhluk-makhluk Allah, ihbisu, ihfazu, jagalah oleh kalian. Di antaranya adalah jin yang menjaga itu. Ya, dengan catatan akidah kita harus lurus. Itu aja. Ya. Gitu. Jelas apa ya? Jelas kan? Nabi Sulaiman. Nah,
Iya, itu adalah masa Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Nah, bagaimana dengan zaman kita? Kalau kita tahu dapat ngobrol, melihat bangsa jin, tidak jadi masalah. Dengan catatan akidah kita, jin tidak bisa mendatangkan, tidak dapat memodorotkan, tidak dapat memberikan manfaat, hanya Allah. Sebatas interaksi makhluk dengan makhluk saja. Nggak jadi masalah. Ya, dengan catatan akidah kita harus lurus. Begitu. Ya, contoh dulu banyak para wali-wali Allah, ya, itu di antara itu dibantu oleh pasukan-pasukan jin. Ya, banyaklah yang kita ceritakan. Dengan catatan akidah kitanya harus lurus. Tetapi ditinjau dari segi akidah, tidak menjadi kafir minta bantuan kepada jin, dengan catatan akidah harus lurus. Cuman itu nantinya jadinya sihir. Nah, kalau sihir dalam hukum fikih hukumnya haram. Itu haram. Karena nanti itu termasuk sihir istikhdamat. Jadi menggunakan media, menggunakan perantara jin. Tetap kalau segi hukum fikih haram. Kalau dari ilmu tauhid tidak mengkafirkan, tetapi haram. Ya gitulah. Ada lagi? Cukup. Cukup. Iya. Nanti kita boleh kaji kitab khusus membahas masalah jin, masalah kodam. Namanya kitab Sirrul Jalil, Khazinatul Asrar, kemudian kitab Manba' Usulul Hikmah, kemudian kitab Syamsul Ma'arif, atau kitab yang kemarin diaji, kitab apa tuh kemarin? Kitab lupa. Ada di rumah, cara memanggil jin. Kalau bila perlu, boleh nggak apa-apa datang ke rumah. Dengan catatan bahwa ayat putih 4. Cara mendatangkan jin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Allah, demikianlah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi bekal untuk dan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian saya wawancara, ada yang kurang berkenan mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.